Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal USM Unsri tahun 2016. Kita mulai dari nomor 46. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Acetobacter pseudomonas dimanfaatkan manusia sebagai apa? Jadi sahabat cerdas ya, bioteknologi itu ada dua. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada modern. Nah, konvensional ini dikenal paling utama adalah proses fermentasi. Banyak sekali produk fermentasi, salah satunya adalah fermentasi di bidang pangan. Nah, contohnya ada Lactobacillus bulgaricus. Ini digunakan untuk membuat yogurt. Kemudian Acetobacter pseudomonas ini digunakan untuk membuat nata de coco. Jadi jawabannya 46A. Begitu ya sahabat cerdas ya. Kalau yang menyuburkan tanah ini contohnya bakteri Rhizobium leguminosarum ya. Menguraikan limbah organik ada kelompok Pseudomonas. Terus menghasilkan antibiotik ada jamur Penicillium notatum. Menghasilkan zat asam contohnya ada Aspergillus niger, menghasilkan asam sitrat. Oke, nomor 46A kita lanjutkan nomor 47. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Persamaan protista mirip jamur dengan jamur sejati ditunjukkan oleh nomor apa? Jadi sahabat cerdas, dalam klasifikasi makhluk hidup ada Plant Anipromofungi, ada Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Nah, salah satu kelompok protista ini adalah protista yang mirip dengan jamur. Nah, contohnya ada ada dua kelompok. Yang pertama ada Oomycota yang dikenal sebagai jamur air. Yang kedua ada Myxomycota atau jamur lendir. Nah, ini persamaannya dengan fungi apa? Protista itu singkatannya adalah PH. Yang pertama, kelompok protista ini adalah eukariotik, berarti berinti sejati. Yang kedua, tidak bisa membuat makanan sendiri, namanya heterotrop. Dan biasanya hidup di air atau tempat yang basah atau lembab. Nah, berarti kalau kita lihat persamaan dengan jamur, ini terutama adalah heterotrop. Berarti yang fotosintetik salah nih. Karena fotosintetik itu bisa membuat makanan sendiri, autotrof. Yang ada satunya salah coret. Nah, tinggal D sama E sahabat cerdas ya. Nah, di sini kita lihat ya. Biasanya kelompok Oomycotina sama Myxomycotina ini adalah jamur yang berbentuk hifa atau berbentuk benang. Ini yang pertama. Karena dia heterotrop, kebanyakan Oomycota dan Myxomycota ini adalah bersifat saprofit. Ini pengurai. Nah, yang ketiga tadi memiliki habitat di tempat berair atau tempat basah. Oke ya, jadi jawabannya 2, 3, dan 4 yaitu D. Siklus hidupnya berbeda ya, sahabat cerdas ya. Contohnya kalau pada kelompok Myxomycota ini ada fase dengan gambar seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi jamur lendir ini ada fase aseksual ya, menghasilkan spora, kemudian dia membentuk fase amoeboid juga dan membentuk pseudoplasmodium. Ini yang namanya pergiliran keturunan. Nah, jadi jamur itu memiliki fase siklus hidup yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan nomor 48. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Ciri Aves. Jadi dalam klasifikasi ya, sahabat cerdas, hewan bertulang belakang atau vertebrata itu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, ini yang ditanya adalah kelompok Aves ya, singkatannya Papabute. Oke, yang pertama bernafas dengan paru-paru, yang kedua memiliki paruh, yang ketiga itu berbulu, yang ketiga bertelur, dan yang keempat H, yaitu homoeterem atau berdarah panas. Kita lihat sahabat cerdas, bulu benar, paru-paru benar, bertelur benar. Jadi 1, 2, 3A.
Rambut ini adalah ciri dari mamalia, hidup di air dan di darat. Ini adalah kelompok amfibi. Bernafas dengan insang, ini contohnya adalah Pisces. Oke, nomor 48A, kita lanjutkan nomor 49. Perhatikan hal-hal berikut, ciri-ciri Bryophyta ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi tanaman plantae itu ada 3 kelompok, sahabat cerdas. Bryophyta lumut, Pteridophyta paku, dan Spermatophyta berbiji. Nah, kita tanya Bryophyta, berarti ciri-ciri lumut. Singkatannya ada mahar. Yang pertama, lumut ini mampu melakukan metagenesis, berarti terjadi pergiliran keturunan. Yang kedua, dia bisa fotosintesis, autotrof. Yang ketiga, hidup di tempat lembab, hygrofit. Dan A-nya adalah Atracheophyta, berarti tidak memiliki pembuluh angkut, nggak punya xilem floem, dan akarnya masih berupa rhizoid, sehingga disebut tumbuhan talus atau belum berkormus. Oke ya. Nah, biasanya metagenesisnya itu ada 2. Yang pertama ada fase penghasil kelamin, yaitu gametofit. Gametofitnya adalah di tumbuhan lumut dewasanya. Kemudian ada fase penghasil spora, namanya sporofit, ini di kotak spora atau sporangium. Jadi sporanya ini akan tumbuh menjadi badan yang dikenal sebagai protonema. Berarti nomor 1 betul ya, sahabat cerdas. Protalium ini adalah pada tumbuhan paku, bukan lumut. Jadi yang ada 2-nya coret, salah. Mengalami metagenesis betul. Sudah memiliki jaringan pengangkut belum? Atracheophyta ini tadi. Belum berkorpus, harusnya belum berkormus ini. Jadi 135D. Ya, harusnya berkormus. Artinya belum memiliki akar batang daun sejati karena masih berupa rhizoid, yaitu bentuk talus. Oke, kita lanjutkan ke nomor 50. Kepulauan Derawan akhir-akhir ini menjadi daerah tujuan baru karena selain penilaiannya indah dengan pasirnya yang putih bersih, juga menjadi sampai bertelur penyu. Lingkungan ini harus dijaga dan dilestarikan. Sebab, jadi pelestarian ini dikenal juga konservasi, terutama melindungi spesies hewan yang hampir punah. Akibatnya nanti bisa menjaga kelangsungan hidup dari spesies tersebut, akhirnya bisa terus survival. Yang A, kita lihat optionnya, merupakan aset bernilai ekonomi tinggi, salah. Lingkungan Derawan jauh dari kota besar, tidak. Kerusakan pantai dapat menurunkan jumlah telur. Nah, ini harus dijaga karena kalau terjadi kerusakan nanti populasi penyunya akan habis. Nah, ini pasir putih merupakan bahan bangunan, tidak. Penghasil daging berkualitas, tidak ya. Oke, nomor 50C, kita lanjutkan nomor 51. Siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah 1 diletakkan di tempat gelap, sedangkan kecambah 2 diletakkan tempat terang. Alasan siswa melakukan perlakuan yang berbeda pada percobaan tersebut adalah, jadi ada variabel di dalam penelitian ini, ada variabel bebas ya, sahabat cerdas, dan ada variabel terikat. Nah, variabel bebas ini adalah perlakuan yang dibuat berbeda. Contohnya tadi ada cahaya dan di tempat gelap. Variabel terikat itu yang diamati akibat perlakuan yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah pertumbuhan dari kecambah kacang hijau. Nah, dari sinilah maka muncul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan ya. Berarti A, tempat gelap sangat berpengaruh, tidak. Tempat terang tidak terpengaruh, tidak. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, ini mungkin air menghambat, ini tidak ada air tadi. Cahaya maupun air, tidak ada air. Nah, berarti yang betul ini pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Berarti yang C, sahabat cerdas. Kita lanjutkan nomor 52. Perkembangan bioteknologi dewasa ini dapat membuat hormon insulin dengan teknik rekayasa genetika. Pembuatan hormon ini bermanfaat untuk kesejahteraan manusia untuk apa? Jadi insulin alami itu biasanya didapat
dari hewan ternak seperti sapi. Tapi ada insulin yang direkayasa. Nah, dengan teknik namanya DNA rekombinan atau rekayasa genetika, di mana insulin manusia ini nanti disisipkan ke dalam plasmid bakteri, contohnya bakteri Escherichia coli, sehingga bakteri E. coli ini bisa menghasilkan insulin ya dari hasil rekayasa. Nah, fungsi insulin ini adalah hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen, sehingga fungsi utamanya adalah mengatur kadar gula darah. Pada seseorang kalau kekurangan insulin itu menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, maka untuk itu butuh insulin yang diinjeksikan ke dalam tubuhnya. Maka fungsi hormon insulin adalah mengobati penderita penyakit, bukan mencegah ya. Bukan mendiagnosis, tapi mengobati penyakit diabetes mellitus. Oke, nomor 52D, kita lanjutkan ke nomor 53. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan memberikan dampak terhadap ekosistem perairan di sekitar daerah pertanian. Jadi sahabat cerdas ya, pupuk yang ada di pertanian nanti masuk ke air, contohnya ke waduk, itu menjadikan airnya akan terlalu subur. Nah, kondisi air yang terlalu subur karena banyak nutrisinya ini dikenal sebagai eutrofikasi. Akibatnya nanti tumbuhan air bisa bertambah populasinya sangat banyak. Terjadilah peledakan, blooming, seperti eceng gondok, alga. Akhirnya nanti akan mempengaruhi kadar oksigen atau desulfat oksigen di dalam air itu akan turun. Nanti ikan banyak yang mati. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi paling utama adalah terjadi eutrofikasi. 53B, kita lanjutkan ke nomor 54. Protozoa dikelompokkan ke dalam filum Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa berdasarkan apa? Jadi sahabat cerdas, Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu. Flagellata ini bergerak dengan bulu cambuk. Ciliata ini bergerak dengan bulu getar. Dan Sporozoa ini nggak punya alat gerak. Berarti klasifikasinya berdasarkan alat geraknya. Oke, nomor 54C, kita lanjutkan nomor 55. Dalam glikolisis dihasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. 2 molekul ATP diantaranya digunakan dalam reaksi bersifat endergonik. Kita lihat ya sahabat cerdas dari reaksi glikolisis berikut ini. Nah, pernyataan ini betul ya sahabat cerdas ya. Jadi dalam tahap glikolisis ini sebenarnya dihasilkan 4 molekul ATP ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Di mana ATP itu terbentuk perubahannya dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, kemudian ada fosfoenol pirufat menjadi nanti ini adalah asam pirufat yang terakhir. Nah, 4 ini, yang 2 ini dibutuhkan di tahap pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, ini butuh 1. Pada saat pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, ini juga butuh 1 ATP. Nah, reaksi butuh ATP ini dikenal endergonik. Kalau menghasilkan ATP, namanya eksergonik. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi pernyataan ini benar. Glikolisis menggunakan 2 ATP dalam reaksi endergonik mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini benar. Dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Benar juga. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan, yaitu A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 56. Manfaat mikoriza bagi tanaman adalah mengoptimalisasi penyerapan air dan unsur. Jadi sahabat cerdas ya, mikoriza. Miko itu jamur, riza itu akar. Jadi mikoriza adalah jamur yang nempel di akar tanaman. Nah, tetapi ini merupakan satu hubungan erat simbiosis yang bersifat mutualisme. Jadi justru jamurnya ini kalau nempel di akar menguntungkan.
Yang pertama, simbiosis ini bermanfaat untuk membantu penyerapan air dan unsur hara. Yang kedua, bisa digunakan sebagai proteksi untuk mencegah infeksi dari jamur atau patogen-patogen yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan hormon pertumbuhan. Jadi dengan adanya simbiosis ini, pertumbuhan tanaman bisa lebih cepat. Oke ya, pernyataan pertama ini benar. Yang kedua, mikorizа membentuk pertumbuhan bintil akar endomikorizа yang dapat mengoptimalisasi penyerapan air dan unsur hara sehingga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan serangan cendawan patogen. Jadi sahabat cerdas ya, mikorizа ini ada dua jenis. Yang pertama ada ektomikorizа, berarti jenis hifa jamurnya itu hanya masuk di daerah bulu akar. Nah, ini tepatnya dia menempel di dinding sel bagian luar korteks. Nah, ini biasanya terjadi pada jenis-jenis tanaman keras. Contohnya tanaman jati, tanaman sengon, jamurnya dari kelompok Ascomycotina sama Basidiomycotina. Sementara endomikorizа yaitu masuk ke lapisan korteks. Nah, salah satunya dia membentuk namanya adalah FMA. Apa itu FMA? Fungi mycorrhiza arbuscular. Nah, ini dia bisa berintegrasi dengan bakteri Rhizobium leguminosarum ya di tanaman polong-polongan, itu membantu untuk membentuk bintil akar. Begitu ya, sahabat cerdas ya. Bintil akar ini fungsinya nanti untuk mengikat nitrogen atau memfiksasi N. Nah, kita lihat ya. Mycorrhiza membentuk pertumbuhan bintil akar. Ini membentuk pertumbuhan bintil akar ini membantu betul. Ya, tapi kalau membentuknya sendiri sebenarnya kurang tepat karena bintil akar itu sebenarnya simbiosis bakteri Rhizobium di akar tanaman polong-polongan yang dapat mengoptimalisasi penyerapan air, ini benar ya, unsur hara, sehingga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Jadi kalau airnya mudah diserap, dia akan tahan kering, sekaligus air yang ada di sekitar di situ tidak terlalu banyak untuk tumbuhnya jamur-jamur patogen. Jadi pernyataan ini boleh ya, sahabat cerdas ya, tapi tidak berhubungan. Kenapa? Karena yang pernyataan pertama hanya menjelaskan optimalisasi penyerapan air, yang kedua menjelaskan peranan lain. Jadi betul-betul tidak berhubungan B. Oke, kita lanjutkan nomor 57. Azolla pinnata dapat digunakan sebagai pupuk organik. Jadi sahabat cerdas ya, Azolla pinnata ini merupakan paku air. Di akarnya ini ada sejenis alga yang bersimbiosis, namanya Anabaena azollae. Alga ini termasuk alga biru yang mampu mengikat nitrogen sehingga menyediakan unsur nitrat di tanaman tersebut. Jadi kalau ada nitratnya nanti bisa menyuburkan tanah. Ini boleh, ini termasuk pupuk organik. Azolla pinnata adalah tumbuhan paku yang bersimbiosis dengan alga yang mampu mengikat nitrogen dari udara. Benar juga, makanya berhubungan, yaitu A. Kita lanjutkan nomor 58. Karakteristik bakteri metanogen adalah, jadi sahabat cerdas, bakteri metanogen itu adalah bakteri yang mampu menghasilkan biogas. Biogas itu gas metana, yaitu CH4. Ini adalah produksinya. Nah, bagaimana proses pembentukan biogas itu? Kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini ya sahabat cerdas. Jadi pertama kali bahannya bisa berupa selulosa, nanti dipecah menjadi glukosa, prosesnya hidrolisis, kemudian ada proses pengasaman menjadi asam lemak dan alkohol, ada asam laktat, ada asam butirat etanol, kemudian proses metanogenik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Jadi dia butuh juga karbon dioksida ya. Nah, ini proses yang disebut sebagai dekomposisi atau penguraian. Dan dalam proses ini nggak butuh oksigen, maka disebut anaerob. Jadi pengurai betul, anaerob betul, mampu mereduksi CO2. Lah ini contohnya butuh CO2, sahabat cerdas.
Nah, kemudian dapat memanfaatkan CH4 salah harusnya menghasilkan CH4. Jadi 1, 2, 3 jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 59. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah semua kelompok vertebrata seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Ini peredaran darah tertutup. Artinya darah itu mengalir dalam pembuluh darah. Seperti ada arteri, vena, kapiler, dan sebagainya. Jadi katak masuk amfibi, ikan masuk Pisces. Nah, sementara avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, ini ada yang peredaran darahnya tertutup, ada yang terbuka. Contoh yang tertutup seperti cacing tanah, Annelida. Jadi darah Annelida itu terdistribusi melalui pembuluh darah. Ada lengkung aorta nanti namanya ya. Nah, sementara peredaran darah terbuka ini yang belum ada pembuluh darah khusus, yaitu kelompok insekta. Gitu ya. Berarti cacing tanah masuk peredaran darah tertutup. Kalau belalang ini peredaran darah terbuka. Jadi jawabannya 1, 2, 3A. Kita lanjutkan yang terakhir nomor 60. Bacillus thuringiensis sebagai biopestisida menghasilkan apa? Biopestisida ini adalah pestisida untuk memberantas organisme pengganggu. Salah satunya adalah dihasilkan oleh bio atau makhluk hidup, yaitu mikroba bakteri dari Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ini bersifat beta endotoksin atau sejenis protein yang sifatnya racun bagi organ dalam. Seperti contohnya ulet. Nah, tanaman kapas itu sering dimakan oleh ulet. Kalau dikasih biopestisida dari Bacillus thuringiensis, nanti kapasnya ini akan anti terhadap hama ulet. Kenapa? Kalau uletnya makan daun kapas, maka uletnya akan mati. Nah, karena racunnya itu bekerja di dalam saluran pencernaan. Oke ya. Jadi satu ini benar merusak sistem pencernaan, yang kedua salah, bukan kulit ya. Kalau toksin di permukaan itu namanya exotoksin gitu. Dia endotoksin. Kristal toksin berupa protein benar, exotoksin salah karena ada di dalam. 13B sahabat cerdas. Demikian pembahasan ujian masuk Universitas Sriwijaya tahun 2016. Tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.